Karena kamu gak akan bisa lari kemana-mana. Lepasin! Sekarang kamu masukkan jebakan kami. Sebuah kejahatan terencana dilakukan oleh orang yang kucinta. Semua dia lakukan demi ambisi, nafsu serakah. Lelah membutakannya. Dia wanita penuh dusta yang berusaha merampas semua milikku. Inilah kisahku. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Marsita Afani binti Arfandi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana Pak Saksi? Sah. Alhamdulillah. Aku bersyukur banget bisa menikahi Dewi. Meskipun aku baru mengenalnya, tapi aku yakin dia itu jodoh aku. Man, Dewi, semoga pernikahan kalian itu langgeng dan cepat dapat momongan. Makasih ya, Dok. Makasih ya, Dok. Dan kamu cepat nyusul juga. Insya Allah nanti kalau udah ada jodohnya. Ikut aku yuk. Dok, ditinggal dulu ya. Pak, permisi dulu, Pak. Ya, Man. Mulai sekarang, kamu menjadi ratu di rumah ini. Makasih ya, Mas. Aku janji, aku bakal jadi istri yang terbaik buat kamu. Ada apa ini? Kamu tuh benar-benar nekat ya nikahin orang itu. Kamu tuh gak kenal siapa orang itu. Ya, aku tahu. Hanya kamu harus kenal sama Dewi. Aku yakin sama pilihan aku. Aku gak perlu kenal siapa dia. Karena aku gak setuju kamu buru-buru nikah sama dia. Maafin Ismaya ya. Emangnya dia itu siapanya kamu sih, Mas? Dia itu sepupu aku. Dia sudah cukup lama tinggal di sini. Makanya aku sudah menganggap dia itu adik sendiri. Tapi kok dia kayak gak suka sama aku ya? Ya, jadi begini sayang. Karena dia tuh gak setuju. Aku menikahin kamu tuh terlalu buru-buru. Dan aku mengenal kamu baru 1 bulan. Tapi seiringi jalan waktu, aku yakin kalian pasti akan lebih mengenal. Sebentar ya. Aku gak suka ada orang lain di rumah ini. Karena cuma aku satu-satunya ratu di rumah ini. Ismaya, kamu tahu kan kalau aku ini udah jadi istrinya Mas Firman, udah jadi keharusan buat kamu untuk menghormati aku. Karena aku adalah ratu di rumah ini. Jadi ini sifat asli kamu? Baru aja nikah udah merasa sok berkuasa di rumah ini. Kamu nikah sama Firman cuma karena uangnya aja kan? Kamu tuh cuma numpang hidup di sini. Sok tahu kamu. Jadi kamu tuh gak usah macam-macam sama aku. Keterlaluan si Dewi. Aku nggak mau Firman dimanfaatin sama dia. Aku harus lindungin Firman. Kamu mau kemana malam-malam kayak begini? Aku mau pergi sebentar, Mas. Aku antar ya. Gak usah, aku naik taksi aja. Ih, jangan. Aku tuh gak mau kamu pergi sendirian. Nanti ada yang culik. Kamu ini apa sih? Enggak kok, aku cuma sebentar aja, ya? Jangan lama-lama ya. Hati. Firman, kok kamu biarin dia pergi sih? Kamu gak curiga? Bisa aja kan dia pergi sama cowok lain? Gak usah prasangka buruk sama dia. Aku percaya sama dia kok. Kalau Firman gak mau bergerak, biar aku sendiri yang akan cari bukti. Dewi itu bukan istri yang bisa dipercaya. Aku yakin. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Sayang, buka dong, ini aku. Sayang. Akhirnya kamu datang juga. Selamat ya atas pernikahan kamu. Kok kamu cuek sih?
sih sayang? Kamu gak suka aku kesini? Aku memang rela kamu nikah sama Firman. Tapi sebagai laki-laki, aku cemburu. Kamu tuh gak perlu cemburu-cemburu kayak gitu. Kan kamu tahu sendiri aku ngelakuin ini semua tuh demi masa depan kita. Yang penting sekarang kita itu harus fokus untuk menyingkirkan Mas Firman dan juga menguasai semua harta-harta. Sekarang tugas kamu adalah, kamu rayu dia supaya dia mau mengalihkan sertifikat rumahnya dan perusahaannya atas nama kamu. Setelah itu kita singkirkan dia. Oke? Kamu bisa singkirkan dia dengan menaruh ini ke dalam makanan. Ya ampun, kamu beneran gak sabaran banget ya sayang. Tapi tenang aja, karena sebentar lagi hidup kita akan berubah. Ya sayang. Kamu lagi apa? Kamu di mana sayang? Aku masih di cafe ceria nih. Aku sendirian nih. Kamu pulang jam berapa sih? Jam 11 aku pulang ya. Jam 11. Oke. Oh iya mas, ada yang mau aku minta nih dari kamu. Aku mau minta sesuatu sebagai bukti cinta kamu buat aku. Mau minta apa? Kamu mau minta apa? Aku kasih semuanya. Gimana kalau sertifikat rumah sama perusahaan kamu dibalik nama jadi atas nama aku? Balik nama? Iya mas, kita ini kan udah suami istri. Kita itu kan bakal terus sama-sama. Jadi gak akan ada salahnya kan kalau sertifikat rumah sama perusahaan itu menjadi nama aku. Ya aku yakin sih kamu pasti bakal nolak. Tapi apa jaminannya kalau kamu bakal terus setia sama aku? Ya itu juga kalau boleh. Soalnya kan aku itu gak mau hubungan kita tuh kayak orang-orang di medsos. Awalnya suaminya cinta banget sama istrinya. Terus gak lama tergoda sama perempuan lain. Istrinya ditinggalin. Ya aku cuman pengen ada sesuatu yang bisa ngingetin kamu kalau kamu mau hianatin aku. Kalau misalnya sertifikat rumah dan perusahaan kamu udah jadi nama aku, kamu pasti bakalan mikir 1000 kali kalau kamu macam-macam ke aku. Mau itu siapa, balik nama siapa itu tidak penting. Aku setuju. Kita ngebangun perusahaan itu kan bareng-bareng. Dan kita ini kan tinggal di rumah ini kan sama-sama. Aku harus kasih kamu jaminan. Kamu memang ada benarnya. Benar. Beneran? Kita ke kantor. Tapi besok kita tanda tangan di depan notaris. Bagaimana? Makasih ya mas. Tungguin aku pulang ya. Cepetan. Kamu mau mengganti nama perusahaan dan rumah kamu atas nama Dewi? Serius, Bang? Iya, Dok, aku serius. Semua aku lakukan. Bukti cinta aku sama Dewi dan kesetiaan aku sama. Tapi, apa itu nggak berlebihan? Gak berlebihan apa Aldo? Mas Firman aja setuju. Kenapa kamu enggak? Selamat. Begini, Pak. Saya mau balik nama atas kepemilikan rumah dan perusahaan saya atas nama istri saya itu Dewi. Tapi apa Bapak sudah yakin dengan keputusan Bapak? Jelas yakin. Baik, saya akan urus semuanya, Pak. Baik, Pak. Sekarang rumah dan perusahaan Pak Firman sudah berganti nama dan sah menjadi miliknya Bu Dewi. Aku kok ngerasa ada yang gak beres ya sama Dewi. Aku harus lindungi haknya Firman. Gimana pun caranya. Nanti akan saya urus segala sesuatunya ya Pak. Saya tinggal dulu. Terima kasih. Sertifikat ini biar aku aja yang simpan ya. Tunggu. Kenapa sertifikatnya nggak dipegang sama Dewi? Kamu percayakan sama aku. Lagi nggak penting siapa yang megang sertifikat ini. Toh kalian kan masih tinggal bersama dan menikmati hasil perusahaan ini. Ya kan Dewi? Iya nggak apa-apa. Siapapun yang megang nggak akan ada bedanya. Oke, berarti kita sepakat. Aku janji aku akan simpan sertifikat ini dengan baik.
kenapa? Aku udah berhasil ngebujuk Mas Firman buat mengalihkan semua hartanya atas nama aku. Bagus dong. Tapi kok kamu mukanya bete banget sih? Ya gimana nggak bete? Orang sertifikatnya dipegang sama si Aldo, kepercayaannya Mas Firman di kantor. Sertifikatnya Aldo yang pegang. Kok kamu biarin dia yang pegang sih? Sayang, itu sama aja bohong, kita nggak dapat apa-apa dong. Ya gimana dong Mas, kalau aku maksa buat megang sertifikatnya, yang ada mereka tuh curiga kalau aku menguasain harta mereka. Aku udah nggak sabar nih pengen singkirin si Firman, dapetin sertifikat itu lagi. Aku yakin kita pasti bakal dapetin semua yang kita mau. Udah, pokoknya kamu sabar ya. Ini sop buat Firman udah matang. Sekarang aku harus siapin gelas. Kasihan ya Firman. Walaupun udah nikah, tapi istrinya nggak pernah mau masak buat dia. Aku harus masak buat Firman. Ismail masak buat Mas Firman. Ini kesempatan aku buat nyingkirin Mas Firman dan juga Ismail sekaligus. Maya masak. Aku icip dong. Ini tuh aku bikin khusus buat Mas Firman. Ih, jadi kamu nggak boleh makan. Awas kalau makan. Pelit. Maaf ya Mas Firman, aku harus singkirin kamu dan Ismail dari rumah ini. Kamu bikin sop buat aku? Hah? Iya. Aduh, Mai, kamu nggak usah repot-repot kayak begini. Kan ada Dewi. Dewi itu nggak pernah tulus sama kamu, jadi biarin aku aja yang ngurusin kamu. Lagian aku juga udah janji sama almarhum orang tua kamu supaya bisa bantuin kamu terus. Sepupu aku tuh paling the best, ya. Dewi mana? Aduh, udah deh makan aja sendiri, nggak usah ngajak-ngajak dia. Lapar nih pengen makannya. Boleh sih, cobain. Aku mau sop dulu. Wah, Nggak, aku pengen nyobain sopnya dulu ya. waduh, ini banyak porsinya juga. Bener kalau dia kerasa banget. Enak. Kamu aman? Udah, sama aja. Kenapa Firman? Kamu nggak apa-apa? Enggak apa. Firman! Firman! Kamu ngapain suami saya sih? Orang aku nggak ngapa-ngapain kok! Mas! Kita teman ambulan! Mas! 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 Kamu kenapa, Mas? Halo? Tolong kirim ambulan ya! Dokter, gimana kondisi suami saya dok? Kenapa dia bisa sampai seperti ini? Dari hasil laboratorium dalam perutnya Pak Firman, kami menemukan sisa racun dan itu yang menyebabkan dia drop dan sampai sekarang belum sadarkan diri. Firman koma dok? Ya Bu. Astagfirullahaladzim. Maaf, saya masih harus memeriksa pasien. Pasti semua gara-gara kamu kan? Hah? Kamu sengaja masukin racun ke dalam masakannya kamu? Aku nggak mungkin sejahat itu sama saudara aku sendiri. Tapi buktinya apa? Sebelum Mas Firman makan masakan kamu, dia baik-baik aja kan? Aku nggak bakal tinggal diam. Aku bakal laporin polisi. Aku nggak mau di penjara. Aku nggak salah. Ismaya! Ismaya tunggu! Ismaya nggak boleh kabur. Bisa gagal rencana aku buat penjarain dia kalau dia sampai kabur. Mana larinya sih Ismaya? Cepet banget. Lihat aja, aku bakal laporin dia ke polisi. Kemanapun dia pergi, aku bakal tangkap. Aku yakin Dewi mau singkirin Firman untuk kuasain hartanya. Dia juga sengaja fitnah aku supaya aku di penjara. Tapi aku nggak akan tinggal diem. Aku akan buktiin kalau aku nggak bersalah. Biar nanti aku yang akan penjarain dia. Dewi, kenapa Firman bisa jadi begini, Dewi? Mas Firman diracun sama Ismaya, Dok. Apa? Diracun Ismaya? Nggak mungkin. Ismaya tuh sayang banget sama Firman seperti saudara kandungnya sendiri. Iya, tapi Mas Firman koma seperti sekarang ini karena dia makan sup buatannya Ismaya. Dan dokter juga bilang kalau Mas Firman itu diracun. Aku nggak bakal tinggal diam. Aku bakal laporin Ismaya ke pihak berwajib biar dia di penjara. Tega dia nyakitin Firman. Keterlaluan.
Keren banget Isma ya. Akhirnya sebentar lagi rumah ini bakal jadi milik aku. Karena Mas Firman bakalan mati dan Ismaya bakalan masuk penjara. Aku akan buat hidup kamu tidak akan pernah tenang. Yang ngancam aku pakai surat kaleng kayak gini. Apalagi sih ini? Dasar wanita licik, kamu nggak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kenapa dia berani ngancam aku? Siapa sih yang berani nulis kayak gini? Dan kenapa dia bisa ada di kamar aku? Nafsu dunia menjeratku. Aku nggak akan biarin kamu hidup tenang. Apalagi setelah apa yang kamu lakuin ke aku dan Firman. Aduh, ada polisi. Aku harus kabur. Selamat malam, Bu. Malam Pak Polisi. Gimana? Ismaya sudah ditemukan? Kami masih melakukan pencarian, Bu. Kami pasti akan mencari saudari Ismail sampai dapat. Tapi Ibu tidak perlu khawatir. Tolong dimaksimalkan ya Pak. Dia harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama suami saya. Baik, Bu. Permisi. Permisi. Aku harus bayar rumah sakit sekitar 50 juta, Dok. Besar juga ya biayanya. Padahal Firman itu baru masuk rumah sakit itu kemarin. Kamu nggak percaya? Aku bisa kasih lihat buktinya kok sama kamu. Oh, nggak usah, aku percaya. Aku kasih uangnya cash ya. Dev, ini 50 juta. Makasih ya, Dok. Aku ke rumah sakit dulu sekarang. Oke Dev, semoga Firman lekas sembuh ya. Sayang, Hai sayang. maafin aku ya. Aku baru bisa nemuin kamu sekarang. Gak apa-apa kok. Gimana rencana kita? Lancar kan? Kamu udah kasih si Firman racun itu? Udah, tapi dia belum mati juga. Tapi kamu tenang aja, karena sekarang dia lagi koma di rumah sakit. Kenapa nggak langsung mati aja sih dia? Aduh, kamu sabar dulu ya. Pokoknya aku yakin kalau dia itu nggak bakal sadar-sadar lagi. Gimana kalau sekarang kita senang-senang dulu aja? Soalnya aku baru dapat cash 50 juta. Kita habisin sayang yuk. Oh iya sayang, kempes bannya. Ya beneran kempes. Ini sih nggak mungkin ya dari kayak gini nih. Pasti yang nebar paku disengaja di jalan. Terus gimana dong? Aku ganti bannya dulu ya. Kamu tunggu dalam mobil. Emang kamu bisa? Bisa dong. Kok tas aku nggak buka? Sayang, Kenapa sayang? uang aku hilang. Kok bisa? Nggak tahu kemana. Gagal deh kita seneng-seneng pakai uang itu. Aku yakin deh, mereka itu sengaja naburin paku biar mereka bisa ngambil duit kita. Uang itu sebenarnya nggak seberapa sih dibandingin kalau kita berhasil mengambil rumah dan perusahaannya Firman. Dan kita harus bertindak. Maksud kamu apa? Kita harus ke kantornya Firman untuk mencuri sertifikat rumah dan sertifikat perusahaan itu. Emangnya nggak bahaya? Loh, selama ini kita lakukan kan bahaya semua. Nggak ada yang nggak bahaya loh. Berarti malam ini kita harus ke kantornya Mas Firman. Oke, kamu jangan itu lagi ya. Ya oke. Jangan sampai satu menit lagi baru sadar.
wishlist buat meeting sama Pak Imam ketinggalan lagi. Astagfirullahaladzim. Pak, bangun Pak. Pasti ada yang nyusup ke kantor. Ada orang sembunyi. Siapa kamu? Dewi? Jadi kamu yang udah masuk ke sini diam-diam. Jangan-jangan satpam yang pingsan di luar itu gara-gara kamu juga ya? Iya, emang aku sengaja. Sekarang serahin sertifikat rumah sama perusahaan ini sama aku. Firman itu udah percayakan aku buat pegang sertifikat itu. Kamu gak usah banyak nanya ya. Serahin nggak sekarang? Kamu kok mukul dia sih? Kita kan harus ikat dia. Ayo sekarang bantu gue dia. Sayang, bantuin aku. Oke. Sekarang kita buang ke jurang ini. Aku yakin dia akan selamat. Dan gak ada yang ganggu kita lagi. Oke. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Sampai sekarang dia belum siuman. Kasihan Aldo. Alhamdulillah kamu udah siuman. Tadi aku dapat telepon dari orang gak dikenal. Ismaya, seharusnya kamu tuh dipenjara karena udah ngejahatin Firman. Itu semua gak bener, Dok. Aku gak mungkin ngejahatin Firman kayak gitu. Aku difitnah sama Dewi. Dewi? Jangan-jangan satpam yang pingsan di luar itu gara-gara kamu juga ya? Jadi kamu yang udah masuk ke sini diam-diam. Iya, emang aku sengaja. Serahin sertifikat rumah sama perusahaan ini sama aku. Dewi benar-benar jahat. Kamu benar. Aku seperti sekarang ini. Semua ulahnya Dewi. Jadi kamu seperti ini? Ini semua karena ulahnya Dewi? Keterlaluan. Aku yakin apa yang terjadi sama Firman itu pasti ulahnya Dewi juga. Ada. Dok? Ada. Apakah suami saya sudah ada perkembangan? Belum ada tanda dari Bapak untuk siuman kembali. Kenapa kamu gak segera mati aja sih, Mas? Kan biar aku gak berstatus istri kamu lagi. Tolong diberikan pengobatan yang terbaik untuk suami saya ya, Dok. Baik, Bu. Itu sudah menjadi tugas kami. Iya, terima kasih, dokter. Tolong dibantu dengan doa ya, Bu. Sayang, kamu dari mana aja sih? Jam segini baru datang loh. Aku terus di rumah sakit. Dan Mas Firman tuh belum ada perkembangan apapun. Kamu sabar dulu ya. Aku gak sabar nih, pengen dia cepet mati. Aku yakin kok, Mas Firman pasti bakal cepat mati. Dan kita bisa menikah, sayang. Aku ada ide supaya dia cepat mati. Udah, kamu gak usah mikirin itu dulu. Yang penting sekarang adalah kita harus pergi ke kantornya Mas Firman untuk cari sertifikat. Oke, sekarang ibu. Kok tutup kantornya ya? Pak, Ya Bu, ini kok kantornya tutup ya? kantor ini untuk sementara ditutup Bu, atas perintah dari Pak Aldo, karena Pak Aldo sedang dirawat untuk pemulihan kondisinya.
Pak Aldo dirawat di mana ya Pak? Maaf Pak, kami tidak bisa memberitahukan kepada siapapun di mana Pak Aldo sedang dirawat. Baik Pak, kami permisi. Oh iya, silakan. Jadi Aldo masih hidup dan sekarang ada di rumah sakit. Gimana nih sayang kalau sampai dia ngelaporin kita? Aku juga gak nyangka dia masih hidup. Aku pikir dia nggak bisa bertahan hidup di jurang. Gimana caranya kita harus singkirkan dia? Sayang itu apa? Ngapain lagi sih dia? Apa-apa ini? Apa-apa ini? Sayang, maafin mobilnya. Kamu juga lagi. Sebenarnya sosok itu tuh siapa sih? Dia selalu neror-neror kita. Berarti selama ini dia juga yang neror aku. Kok heran setiap barang-barang yang kita rebut dari Sumai kamu hilang deh. Ya aku juga heran deh. Aku yakin sosok bertopeng itu pasti sumber masalah dari semua ini. Pokoknya kamu harus bantuin aku untuk mengungkap siapa orang itu. Berarti kita harus menjebak orang itu supaya kita tahu siapa dia sebenarnya. Iya, aku setuju. Karena kamu gak bisa lari kemana-mana. Lepasin! Ya. Sekarang kamu masuk dan jebakan kami. Emangnya kamu aja yang bisa main-main sama kami. Kamu pasti nggak nyangka kan? Karena kami jebak. Coba kamu buka topengnya. Penasaran aku, siapa dia sebenarnya? Ismaya? Oh, jadi selama ini kamu yang neror aku? Hah? Dewi, kamu keterlaluan. Firman sekarang di rumah sakit. Kamu malah jalan sama cowok lain. Emang aku sengaja menyingkirin dia. Sama kayak aku menyingkirin kamu. Polisi udah nyariin kamu tuh. Tapi tenang aja. Karena aku yang bakal masukin kamu ke kantor polisi. Aku gak mau di penjara. Aku gak salah. Udah ikut. Lepasin. Karena dia sudah mencelakai suami saya. Bu, tolong ditahan dan juga diberikan hukuman yang seberat-beratnya ya, Bu. Kami akan memprosesnya. Terima kasih Bu, kami permisi ya. Saya bersalah, Bu. Saya salah, Bu. Lepasin saya, Bu. Kamu berani berbuat dan bertanggung jawab. Ya Allah, tega sekali Dewi menjebloskan aku ke dalam penjara. Dia benar-benar gak punya hati. Akhirnya gak akan ada lagi yang neror kita. Semoga Ismail membusuk di penjara dan gak ada yang pernah lagi ganggu kita. Sayang, kok lampunya mati? Sayang! Dia muncul lagi sih. Sosok misterius. Ayo cepetan, nyalain lagi lampunya. Siapa lagi sih? Kok banyak banget yang neror kita? Apa jangan-jangan dia Aldo ya? Dia pasti dendam sama kita. Dia kan belum mati. Kamu di mana? Apa? Di kantor polisi. Jadi Dewi udah menjaring kamu. Kamu tenang aja, Ismail. Aku bakal bantu kamu. Mas Aldo kok impulsnya dicopot? Saya udah kuat, Sus. Saya harus pergi, Sus. Saya ada urusan penting. Tapi kan kondisi Mas Aldo masih lemah. Mas Aldo gak boleh pergi. Sepertinya saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar biaya pengobatan suami saya, Dok. Jadi saya mau bawa suami saya pulang hari ini. Tapi sebaiknya Pak Firman tetap dirawat di sini. Karena kondisinya masih kritis, Bu. Saya tidak punya pilihan lain lagi, Dok. Saya terpaksa harus membawa suami saya pulang hari ini. Dewi mau bawa Firman pulang. Tega sekali dia. Baiklah, kalau itu permohonan Ibu. Tapi Bu Dewi harus menandatangani surat permohonan pulang paksa. Mari ikut saya. Baik. Ya Allah, Man. Kapan kamu sadar ya? Kamu harus tahu bahwa istri kamu itu, Dewi, itu benar-benar jahat dan licik. Dia juga udah mengkhianati kamu dengan laki-laki lain. Akhirnya aku bisa membawa Mas Firman keluar dari rumah sakit ini. Maaf ya, Mas.
Daripada kamu ngabisin banyak uang di sini, mendingan kamu aku kurung di suatu tempat, di mana kamu bakal mati tanpa ada yang tahu. Mas, agak cepetan ya. Kita antar sampai lobi aja ya. Iya. Mari Bu. Tega banget Dewi bawa Firman pulang paksa. Maaf sus. Waduh, kemana perginya mereka? Aku nggak boleh kehilangan jejak mereka. Kita tinggalnya di sini. Aku yakin tanpa bantuan dokter dalam beberapa hari dia pasti mati. Tapi kamu yakin orang gak akan ada yang tahu kalau kita tinggalin dia di sini? Aku yakin tempat ini jauh dibutuhkan warga. Kita pasti aman. Mas Firman, makasih loh. Selamat tinggal ya. Karena harta kamu bakal jadi milik aku sekarang. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena dalam nikmatnya semakin dalam. Akhirnya rumah dan perusahaan Mas Firman bakal jadi milik aku. Sekarang adalah cari di mana si Aldo nyembunyiin sertifikat itu. Kenapa ada kembang 7 rupa di kasur aku? Hidup kamu akan segera tamat, Dewi. Kematian akan menghantui kamu. Sayang! Sayang, buka pintunya, sayang! Kenapa sayang? Aku diteror lagi. Kali ini ada kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Ayo. Semoga pria bertopeng misterius itu cepat pergi dari sini. Apa kan? Tetep aja, aku tuh gak bisa kalau terus-terusan kayak gini, aku bisa stres. Kamu tenang dulu. Kalau nanti datang lagi kita lapor polisi, oke? Mudah-mudahan dia pergi. Dia muncul lagi. Gimana ya? Pergi kamu! Pergi! Aku gak mau kalau dia tahu. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ganggu kami? Tolong lepasin saya. Saya bakal kasih kamu apapun yang kamu mau. Siapa kamu sebenarnya? Siapa? Ini aku, Dewi. Kenapa? Kaget? Kamu tidak pernah membayangkan sebelumnya, ya kan? Enggak, Mas. Enggak. Harusnya kamu udah mati di gudang itu. Kenapa kamu ada di sini? Ini nggak masuk akal. Kenyataannya. Lihat, kenyataannya. Aku yang meneror kalian. Dan aku yang mencuri uang yang kalian minta ke Aldo. Ya, beneran kempes.
aku yang menyerang mobil kalian dan mencuri mobil itu. Hei, apa ini? Hei, apa ini? Hei, Dan aku yang mengirim surat kaleng itu dan meneror kamu pada saat kamu lagi sendirian. Aku akan buat hidup kamu tidak akan pernah tenang. Jadi, kamu juga pura-pura koma selama ini? Ya. Benar sekali. Aku yang mengikuti permainan kalian. Sayang, buka dong, ini aku. Akhirnya kamu datang juga. Selamat ya atas pernikahan kamu. Masuk. Sekarang tugas kamu adalah, kamu rayu dia supaya dia mau mengalihkan sertifikat rumahnya dan perusahaannya atas nama kamu. Setelah itu kita singkirkan dia. Oke. Kamu bisa singkirkan dia dengan menaruh ini ke dalam makanannya. Aku tuh gak nyangka. Ya ampun, kamu beneran gak sabaran banget ya sayang? Ternyata Dewi sekongkol untuk merampas hartaku Tapi tenang aja, dan menyingkirkan aku. karena sebentar lagi hidup kita akan berubah. Ismaya benar, Dewi gak tulus cinta sama aku. Aku akan ikuti permainan kalian. Kita lihat siapa yang akan menang. Dewi benar-benar jahat. Aku kecewa banget sama dia. Makasih ya Allah, karena engkau sudah menunjukkan siapa aslinya dia. Aku berakting pura-pura kena racun. Dan aku minta bantuan ke Irfan. Dia adalah dokter keluarga aku. Dan aku minta tolong sama dia untuk mengatakan kalau aku kena racun dan koma. Jadi selama ini kamu udah tahu semuanya, dan itu alasan kamu meneror kami. Orang licik seperti kalian harus dikasih pelajaran, paham? Jadi Aldo dan Ismail juga tahu. Ya jelas nggak tahu lah, aku merahasiakan semuanya. Sampai Aldo menjenguk aku di rumah sakit. Aku ceritakan semuanya. Masya Allah, kamu siuman, Man. Alhamdulillah, ya Allah. Man. Ya sabar menerima, berikan harga kau masih menafai kau. Ini ada apa, Man? Aku tuh tidak pernah koma dan aku tidak pernah menelan racun itu. Aku sama sekali tidak pernah koma ya. Ini cuma sandiwara aja. Supaya hidupnya itu tidak pernah tenang sama sekali. Aku pengen kasih pelajaran sama Dewi dan pacarnya. Man, tapi beneran, Man. Kamu baik-baik aja kan, Man? Iya, Man. Dewi sama Robi itu bener-bener jahat dan licik. Aku aja dipukul dan dibuang ke jurang. Aku tahu. Aku yang nolong kamu, Dok. Aku telepon Ismaya pakai nomor yang tidak dikenal. Supaya dia itu ngurus kamu. Mungkin aku udah meninggal, Man. Kalau kamu nggak nolong aku, makasih banget ya, Man ya. Tapi aku setuju, Man. Kita harus kasih pelajaran ke Dewi sama Robi. Biar mereka tuh kapok. Kalian berdua harus merasakan bagaimana penjara. Jadi dia tahu semua rencana kita. Aku juga nggak tahu. Kita juga nggak mungkin kabur dengan kondisi seperti ini. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Boleh? Lihat aku. Apa salah aku? Kenapa kamu tega melakukan ini sama aku? Hah? Jawab! Aku minta maaf, aku hilang. Tapi aku mohon, Mas, aku mohon jangan penjarain aku. Mohon jangan penjarain aku. Maaf kamu bilang. Gimana kalau aku jadi korban kejahatan kalian, kelicikan kalian? Apa kamu bahkan tak maafin aku? Hah? Menyesal sama aku? Kalian udah jahat sama Ismaya dan Aldo, paham? Aku tidak bisa maafkan kamu, Dewi. Ini udah fatal. Sekarang juga aku tahu kamu. Dan sejak sekarang kamu bukan istri aku. Aku mau minta sama kamu. Kamu tidak bisa menikah sama dia. Ini rumah penjahatnya, Pak. Baik, karena kalian harus merasakan di penjara. Mas, tolong, Mas. Pak, ini orangnya, Pak. Pak, tangkap dan amankan mereka. Karena mereka berdua orang-orang berbahaya. Baik, Pak.
akan kami amankan dan kami bawa ke kantor. Kami tunggu kedatangan Bapak untuk membuat laporan. Terima kasih. Bawa dia. Siapa? Mari, Bu. Mari, Bu. Ayo, Bu. Mas tolong mas. Mas tolong mas. Mas tolong mas. Mas. Kamu gak apa-apa, Man? Aman, tenang aja. Mereka berdua itu emang jahat dan licik. Tapi aku tuh udah lega. Mereka udah ditangkap. Mereka pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Ayo. Saya jadi masukin ke penjara, Bu. Pak, saya nggak salah, Pak. Ini kan kerjaan kita berdua. Tapi dia yang salah, Pak. Saja kamu nyalain aku. Kalian berdua kan salah. Sudah ditangkap. Jadi harus dihukum. Pak, Pak, lepasin saya, Pak. Jangan masukin saya ke penjara, Bu. Akhirnya kamu masuk penjara. Kalian berdua itu sumber masalah. Kalian pantas di penjara. Alhamdulillah ya Allah, aku akhirnya bebas dari penjara. Firman, kamu udah sembuh? Sebenarnya aku tidak pernah konsumsi racun itu. Aku cuma sandiwara aja. Dan aku tidak pernah koma. Iya Ismaya, awalnya aku juga sempat percaya kalau Firman itu benar-benar koma. Tapi itu semua pura-pura. Aku cuma mau melindungi sepupu aku supaya nggak disakitin sama dia. Makasih ya. Ya. Ada sesuatu yang mau aku sampaikan ke kamu. Soal? Kalau kamu izinin, aku mau melamar Ismaya jadi istri aku. Iya, aku sama Aldo, kami berdua sebenarnya udah pacaran. Karena Aldo takut kamu nggak setuju. Jadi begitu ya, Dok? Yang namanya sahabat. Kamu merahasiakan semuanya di depan aku loh. Bukan gitu, Man. Aku setuju. Kalian menikah. Iya, aku mau jadi istrinya Aldo. Alhamdulillah. Makasih. Ini sertifikat perusahaan dan sertifikat rumah kamu. Yang asli. Yang asli? Jadi, yang kemarin? Aku udah dapat info dari notaris kita. Waktu aku tahu kalau kamu mau mengganti nama sertifikat perusahaan dan sertifikat rumah kamu atas nama Dewi, aku langsung buru-buru bikin sertifikat palsu. Dan aku simpan yang asli. Dok. Gue tuh mau ngucapin terima kasih banyak sama lo. Lo sahabat gue. Lo udah bantu gue. Lo adik ipar gue yang baik. Thank you, Dok. Iya, Man. Aku gak kuat kalau terus-terusan kayak gini. Udah baru beberapa hari tapi rasanya badan aku udah sakit-sakit semua. Maafin aku, Mas Firman. Kalau aja aku gak jahat sama kamu. Aku menyesal sudah menyakiti kamu. Mungkin sekarang hidup aku akan bahagia di samping kamu. Sekarang aku harus menembus semua kejahatan yang udah aku lakukan di balik jeruji besi ini. Ia sabar menerima manusia yang paling